jalan mer ini buka ya apalagi jalan. Apakah ada kebiasaan dari buah itu ya? Ini kan iya ini kalau sore itu kan banyak yang jualan itu. Oh, menarik betul. Ada sih, nggak sebanyak sekarang kan. Lebih banyak ya. Jalan ini satu berjualan apalagi kalau Sabtu Minggu itu lebih banyak daripada hari biasa. Ada beberapa kali saya tahunya ada harusnya sih kan biasa kalau biasa kan apa aja ada bentuk-bentuk kayak apakah interaksi apa saja bentuk-bentuk interaksi yang sering terjadi selain tempat ini ramai selain ada kegiatan apa yang kalau sore biasanya ada baca-baca di sini biasanya tuh ada yang jualan juga sama buat anak-anak sama kalau lebaran Idul Adha ada beberapa yang jualan hewan kurban di sini. Tahu saya di situ. Ini setelah sana ya, kan itu kan ada ya. Itu kan ada memang pasar hewan. Nah, setelah itu karena ini terima kasih banyak. Ya. Oke, mulai. Perkenalkan, nama saya Felix Sunjaya dari sekolah SMA 1 Bekasi. Hari ini saya bersama dengan bapaknya Bapak. Jadi kan kita sudah lihat ya perubahan-perubahan yang terjadi di jalan ini. Banyak juga ya yang tidak mungkin dampak baiknya, ada yang ambil tas kopi, ada yang dampak buruk juga ya Pak. Nah, pertanyaan saya ini ada 10 Pak. Yang pertama itu, apakah banyak orang-orang di sini tuh yang tinggal di daerah sini gitu, dan kerjanya apa gitu? Oh ya kan, dan itu mayoritas rata-rata ya, mungkin kayak kan kita juga lihat nih, daerah sini tuh banyak sampah-sampah dan kotoran-kotoran. Apakah itu kayak warga sekitar itu bantu bersihin gitu? Ketika dia mau orang yang bilang itu ya solidaritas lah. Ada program untuk membersihkan kurang mengingat ya. Mungkin kayak ada masalah apa gitu setelah jalan ini dibangun atau ada kayak dampak buruk apa lah dari mana? Saya sih ya nggak apa-apa lah gitu, jalan lebih luas karena lubang tidak ada masalah. Mungkin kayak dari dampak baik itu kayak bagaimana gitu loh, mengatasinya bagaimana, kayak bersyukur atau gimana gitu. Itu emang ya semua sih harus bersyukur, perubahannya lebih banyak. Selain dari kondisi jalannya, mungkin dari sekitar itu ada kayak dampak baik apa lagi selain dari jalannya sendiri, mungkin kayak dari warga sekitarnya, perubahan sifatnya mereka, perubahan kayak lingkungannya, perubahan sifat juga.
mandi terus bangunnya jauhan gitu banyak lah nggak bisa biasa. Jadi ada kayak kebiasaan-kebiasaan baru ya. Ya mungkin kayak kebiasaan baru itu kayak dalam bentuk apa sih mas? Kira-kira. Ya, orang kan biasanya jalannya pelan terus sok punya jalan lebar kan. Jadi mungkin lebih mau gas gitu ya mas ya. Jalan ya. Apakah kayak pemerintah ini juga kan kita lihat banyak sampah, banyak kotoran, mungkin kayak kurang terawat juga daerahnya yang di bagian sini. Kayak apakah pemerintah itu sering kayak lihat daerah sekitar, bukan cuma jalannya aja mas? Ya sering ya cuma dari pihak dinasnya sendiri kurang terjun langsung, cuma nyuruh yang di sini kan nggak kami terjun melalui ini akhirnya kan nggak terlaksana. Jadi mungkin kayak cuma jalannya aja mas ya, mungkin daerah sekitarnya mas. Ya mungkin kayak ada kegiatan sosial atau apa gitu mas, difasilitasi oleh pemerintah kayak program sosial untuk apa gitu. Itu kalau program sosial kebanyakan sih tiap bulan tertentu, kebanyakan sih Agustus. Selain itu nggak ada kan. Contohnya gimana mas programnya? Ya, programnya harus ada acara belasan atau apa kan pasti orang ya rame bersihkan kampung atau apa kan tiap acara itu aja. Mungkin kira-kira kayak gimana sih caranya mereka bisa di wilayah ini kan dulu mungkin kurang ramai ya mas. Kira-kira apa sih kayak interaksi yang dilakukan supaya bisa rame-rame gitu? Ya kayak mungkin berjualan atau apa gitu mas. Ya kebanyakan itu tapi juga kena itu masalah jualan ini susah. Karena orang masih kayak ini kayak itu orang sekarang itu susah. Jadi kira-kira kayak kenapa ini tempat bisa ramai? Nah, itu ya. Ya itu kan dari pemerintah juga lagi kembali ke pemerintah lagi. Apa bangunan kita dulu ya di luar. Ini kan juga pernah di tempat pemerintah. Jadi kayak mungkin gara-gara pemerintahnya buat program baru ya mas. Ya oke, makasih mas ya. Makasih waktunya ya. SMA 41 ingin menanyakan beberapa hal. Bapaknya kan tinggal di situ. Bel. Kalau ada yang mau lewat jangan kasih lewat, nanti takutnya dia lewat depan gitu. Lihat jalanan ini dulunya gimana sih Pak? Dari awalnya tuh dari kecil tuh udah ngerti ya? Kalau dulunya sih kecil belum jadi. Oh ya, belum jadi. Itu udah jadi sekarang udah mulai rame gitu ya. Dari ramenya itu bapaknya ngerasain gimana sih Pak? Ada mungkin dampaknya yang beda gitu. Pasti sekarang yang lebih inilah rata-rata dari pusat kota yang luar tinggi jadi lalu lagi juga. Oh gitu. Terus kalau menurut Bapak sendiri ya Pak, biasanya kan warga-warga kayak dari perubahan ini apa sih yang dilakukan sama mereka? Misalnya kayak bakal banyak jualan atau gimana gitu? Iya, tapi yang jualan kan warga kan buat ini kan perekonomian juga, perekonomian jalan. Berarti emang berpengaruh juga ya ke kehidupan warga-warga itu. Di sekitar situ warganya kayak akrab gimana gitu mungkin ada kayak kegiatan-kegiatan bersamanya kayak orang-orang atau gimana gitu. Tergantung ya, saya kan di perumahan sini kan, Alana sini. Iya, ada sih kalau Oh emang rutin gitu ya Pak? Kalau setelah ada jalan medis kayak bapaknya merasa ada yang masalah gitu atau mungkin yang nggak nyaman gitu di sini? selama ini enggak sih, justru membantu kalau ada jalan yang Ini banget ya Pak, kayak ada banyak pemecah ini, kemacetan yang di kota situ di yang lewat sini. bapaknya merasa kayak jalan medis ini kayak gimana gitu kayak apa yang kita apa yang disenangi gitu. Selama ini tidak sih, masih aktifnya cukup menyenangkan.
kayak bantu transportasi juga, Iya. ada yang jual-jualan itu tempat wisata juga. Iya. Kalau kayak di sini ada yang kebiasaan baru gitu nggak? Kayak dari ada jalan itu, oke kayak ada yang kebiasaan. Woi, ada yang lewat. Emang kan lebih Tolong lah, tolong. Iya, Sa. lebih rame yang istilahnya. Menurut Bapak sendiri dari pemerintahnya itu kayak gimana perannya? Mungkin bantu atau dari pembangunannya sendiri? Kalau dari pemerintahan sih, kalau mernya ke sana sih jalannya masih juga bagus mas. Cuman kalau udah masuk sini kurang diperhatikan lah ya. Itu cuma sebagian tempat Bagian gitu ya. Ini masih Sidoarjo kalau yang udah sana kan masuk Surabaya. yang udah masuk Surabaya itu udah bagus. Iya. Ya. Berarti kayak pemerintahnya cuma memperhatikan juga. Ya. Kalau dari segi lain mungkin sampah kan di sini juga banyak yang jualan kan sampahnya makin banyak. Ya. Terus kayak pemerintahnya gimana? Menanggapinya kayak dibiarin aja atau memberikan mengajak untuk kerja bakti atau gimana? Kalau sampah sih setahu saya sih sama, cuman emang kurang lebih koordinasi aja, kurang cepet kalau Berarti ini tetap diperhatikan cuman kurang scope aja. kurang maksimal aja. Kalau interaksinya antara warga itu sama pemerintahnya itu gimana? Mungkin kayak erat, pemerintah sering bantu. Kalau sama sih, cuman emang ya gitu, kurang komunikasinya kurang bagus. Beda sama kan di Surabaya. Jadi ya kayak yang di Sidoarjo ini kurang gitu ya. Kurang lah. Itu aja sih Pak. Makasih ya Pak. Satu. Selamat malam Mas. Nama saya Budi Kuntoro dari Sekolah SMA Sili 1 Surabaya. Hari ini saya akan mau mewawancarai Bapak dan Ibu selaku siapa namanya? Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut Bapak dan Ibu, apakah di sini penduduk di sekitar sini banyak atau banyak? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, pekerjaan mereka apa saja? Menurut Bapak dan Ibu, apakah di sini kayak warga di sini ikut serta dalam kayak merawat melakukan kayak aktivitas kegiatan bersama kayak gotong royong atau acara-acara kegiatan bersama lah yang misalnya dengan warga sekitar? Kalau di wilayah sini kan ada pasar sore, Kalau menurut Bapak dan Ibu, setelah munculnya jalan tol yang besar ini, apakah kayak ada masalah-masalah yang bisa menghambat Bapak dan Ibu dalam beraktivitas? Lalu apa saja hal-hal baik yang dapat Bapak dan Ibu rasakan ketika dibangun di jalan ini? Ada nggak apakah kalau dibandingkan menurut Bapak dan Ibu dibandingkan dengan jalan yang lain, apakah jalan ini sudah termasuk jalan yang kualitasnya bagus atau masih biasa-biasa saja seperti sebelum-sebelumnya? Lalu apakah menurut Bapak dan Ibu ketika dibangunnya jalan desa ini warga sekitar ini punya tiba-tiba
tiba-tiba kayak muncul kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Lalu apakah pemerintah sering terlibat melihat, mengamati dan menangani kondisi yang ada? Kayak contohnya kayak pemerintah ikut serta dalam menjaga infrastruktur yang ada di pasar malam ini, kayak mungkin kayak menyediakan tempatnya atau bagaimana gitu. Ya bisa jadi. Lalu apakah di sini menurut Bapak dan Ibu ada kayak kegiatan sosial kayak kegiatan kebudayaan seperti kayak biasanya kalau 17 Agustusan itu kan kayak ada acara buat memperingati 17 Agustusan. Nah, apakah kayak pemerintah ikut serta dalam memfasilitasi hal tersebut? Kalau atasan sih kurang tahu ya Mas. Tapi kalau untuk RT RW lurah itu mungkin sudah masuk. Lalu yang terakhir, menurut Bapak dan Ibu, hal-hal apa saja yang membuat daerah di sini itu jadi ramai? Kalau daerah sini memang terkenal ramai gara-gara ada pasar sore. Iya. Terus ini kan ada pasar malam juga, jadi ya. Baik, baik Mbak, baik Bu. Sekian, terima kasih. Sekian pertanyaan kita. Selamat malam Pak, perkenalkan saya Bella dari Sekolah SMA Kasindu 1, izin mewawancarai Bapak. Malam, ya boleh. Nah jadi apakah sekarang itu banyak orang yang tinggal di jalan sekitar itu dan mereka itu kebanyakan bekerja sebagai apa? Banyak untuk di sekitar pelatih yang baru ini banyak orang yang tinggal di situ. Maksudnya macam-macam, dari berbagai yang mulai pekerja kasar sampai pekerja kantoran ada. Karena di situ banyak pemukiman baru yang dibuka. Baik Pak. Lalu apakah warga sekitar itu ikut terlibat dalam perubahan ini? Misalnya kayak gotong royong membersihkan jalan. Selama ini karena jalan tersebut dalam profesi dalam itu maka jarang warga di sekitar situ yang ikut gotong royong. Tapi untuk di daerah sekitar situ perumahan warga membersihkan rumahnya lingkungannya masing-masing, tapi tidak spesifik di jalan tersebut. Ya baik. Itu di situ tuh ada masalah yang muncul nggak setelah jalan itu berubah? Masalah itu pasti ada ya, tapi kan lebih banyak bagus baiknya daripada yang buruknya. Misalkan kemacetan semakin bertambah, tapi kan sebetulnya jalan itu dibuat supaya kemacetan lebih terurai, tapi karena tapi semua itu bisa diatasi kan. Itu biasanya tuh mereka ngatasin macetnya itu gimana? Biasanya mereka akan berangkat lebih pagi. Oh, Karena di sekitar situ walaupun ya dibangun jalan sebesar apa, di sekitar situ banyak juga misalkan kampus SD, SMP nggak bisa dihindari. Tapi setelah kemacetan tersebut 1 atau 2 kilo dari pusat kemacetan mereka bisa sangat lancar ke Surabaya. ya baik. Apa saja hal baik yang dirasakan sama warga sekitar tuh setelah jalan itu berubah? Banyak misalkan banyak sektor-sektor informal yang bisa di sekitar situ bisa sekarang bisa berjalan dengan baik. Misalkan ini pedagang kaki lima, atau mungkin kalau kita lihat di sini banyak juga di hari-hari tertentu ada pasar malam. Nah itu kan juga menambah income warga ya. Dampak positifnya seperti itu. Kalau menurut Bapak ini, apakah jalan ini sudah lebih baik dibandingkan dengan jalan yang lainnya? Setahu saya untuk daerah penghubung Surabaya Sidoarjo ini jalan yang paling bagus itu ya di Mer ini.
daripada kita lewat di Jalan Ayani yang sudah padat. Memang di situ padat, tapi lebih padat lagi kalau di Ayani, terutama kalau jam-jam ini ya, jam-jam peak session itulah ya. Itu sekarang salah satu pendukung, salah satu pendukung supaya tidak terlalu macet di tengah kota. Terus apakah ada kebiasaan baru yang muncul ketika ada perubahan di wilayah tersebut? Nah, kebiasaan baru pasti ada. Contohnya pedagang kaki lima, terus toko-toko banyaknya dari situ, kafe, sehingga orang dari sekitar perumahan itu tidak perlu jauh-jauh ke Surabaya untuk mencari hiburan kalau sekedar di kafe atau apa gitu ya. Terus apakah pemerintah itu sering terlibat melihat, mengamati dan menangani kondisi yang ada di wilayah itu? Contohnya kayak membantu pembangunan atau gimana? Ya banyak, pemerintah pasti terlibat, itu kan proyek pemerintah, misalkan untuk saluran air, irigasi. Kalau kita lihat di situ juga ada bangunan baru kan untuk apa? Pompa air itu, jadi membantu supaya daerah sekitarnya itu tidak banjir. Terus apakah ada kegiatan sosial atau kebudayaan yang difasilitasi oleh pemerintah di daerah itu dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Kegiatan sosial, Iya. kegiatan sosial banyak sih ya. Misalkan dulu waktu COVID, nah itu di sekitar situ banyak juga puskesmas kita itu membantu untuk apa? Vaksin, waktu itu. Dan orang akan belajar itu ke puskesmas kita dengan jalan tersebut. Apa saja bentuk-bentuk interaksi yang sering terjadi di daerah tersebut kayak sehingga dapat menjadi wilayah yang cukup ramai? Interaksi antar warga atau interaksi Pokoknya segala interaksi yang terjadi di situ kayak bisa antar pedagang, antar warga. ya itu tadi kegiatan sebenarnya pasar malam ya. Kalau pasar malam itu di situ tuh rame banget, rame dan akan dari berbagai wilayah kan nggak seperti sini toh, sehingga makin banyak orang-orang saling mengenal. Kalau orang pedagang itu juga semakin luas pasarnya. Baik, sekian dari saya Pak. Makasih atas waktunya.